Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan di hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang. Selamat pagi, selamat bersekutu. Pada hari yang ke-10 di tahun 2021 ini, semoga kita semua merasakan damai sejahtera di dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita, sehingga hidup yang kita jalani ada dalam tuntunannya. Marilah kita arahkan seluruh kehidupan kita mengikuti ibadah hari ini dan memusatkan perhatian kita pada kebenaran firman dengan tema Roh Kudus ada padamu. Saya jemput bangkit berdiri yang memungkinkan untuk berdiri, dan kita menyanyi hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai Kristus besertamu Dan besertamu juga. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud.
Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. suara Tuhan penuh kekuatan, Suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras. bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Amin. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Tuhan Maha Mulia isi sorga, nyanyilah. Tuhan Maha Mulia, isi surganya nyanyilah, berhiaskan yang kudus, menyembahlah bersujud. Suara Tuhan bergemuruh hingga air samudra surut. Suara Tuhan berkuasa kini dan sepanjang masa. Saya mengundang kita untuk berdiri dan dengarkanlah perintah mengasihi dari Roma pasal 13 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Maha Kasih yang Ilahi. Mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat dan kehidupan yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita umat-Nya. Artinya dalam segala keadaan, sehat atau sakit, kaya atau miskin, rugi atau untung, senang atau susah, kita senantiasa dimotivasi untuk hidup seturut dengan kehendak,
Roh Kudus. Oleh sebab itu, dalam ibadah kali ini, kiranya kita dapat diinspirasi oleh firman Tuhan dengan tema Roh Kudus ada padamu. Akan tetapi sebelumnya marilah kita menyadari ketidaksempurnaan kita. Kita mengaku dosa kita. Ada kalanya kita mengabaikan tuntunan Roh Kudus dan lebih suka menjalani hidup sesuka hati dan melakukan hal-hal yang tidak berguna, yang meruntuhkan iman kita dan mendukakan hati sesama. Saat ini, mari kita membuka diri di hadapan Tuhan. Kita menyesali dan mengakui dosa kita. Dalam saat hening sejenak, mari jemaat Tuhan, kita mengaku dosa secara pribadi. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kasihani kami ya Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-21 demikian. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita menyanyi dulu ku tertindih dosa. Saatnya kita akan menyatakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya firman Tuhan mengingatkan kita dari Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sementara itu kita iringi dengan menyanyi hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi
Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan murah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita kembali tunduk kepala berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu. Melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali muliakan Tuhan, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan dari 3 bahagian pembacaan Alkitab. Pembacaan yang pertama dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Pembacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Dan pembacaan yang ketiga dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh menikmati kasih sayang Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa pada hari yang Engkau telah kuduskan bagi kami semua saat ini, kami boleh dimungkinkan menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui ibadah di hari Minggu pagi ini. Kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan terlebih bahwa di dalam persekutuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami pagi ini, firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu setiap kami dimampukan untuk memahami firman-Mu. Dan Roh Kudus Tuhanlah yang akan senantiasa memperlengkapi, memampukan hamba-Mu, sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya,
dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Pembacaan kita yang kedua dari Kisah Para Rasul ayat pasal 19 ayat 1 sampai dengan 7. Firman Tuhan berbunyi, Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Injil pada pagi hari ini dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Amin. Hatiku
Roh Kudus ada padamu. Itu yang akan menjadi tema perenungan kita bersama pada ibadah di minggu pagi ini. Natoroi mokomi penama sallo, Roh Kudus ada padamu. Dari tema renungan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersama-sama diajak untuk menyadari bahwa sebagai milik Allah, perenungan kita minggu lalu ya, kita milik Allah. Sebagai milik Allah, sebagai umat Allah, dalam kehidupan setiap kita telah dikaruniai Roh Kudus. Sekali lagi ini mau membangun kesadaran kita bersama. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena tidak bisa kita pungkiri terkadang kalau kita berada dalam kelemahan, ketika kita berhadapan dengan berbagai pergumulan, ketika kita berhadapan dengan berbagai tantangan, ketika itu sangat berat kita lalu katakan, "Oh Tuhan, kasihkan Roh Kudus-Mu." Seolah-olah kita menyaksikan bahwa Allah telah mengaruniakan Roh Kudus kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau ada orang yang malu bang tu apa napogau biasa malu tebang mikir maakada ku mau kona pono ya penama sallo lah. Si sengaran kami. Padahal yakin aku tanai tahu kumua apa ra agamamu nak kuami to sarani nak. Toma patongan nak. Ya, jadi kan agak kontras. Di satu sisi dia mengakui bahwa dirinya adalah milik Allah dengan menyebut dirinya sebagai orang percaya. Tetapi di sisi lain ketika dia berhadapan dengan berbagai tantangan dalam dunia ini, berhadapan dengan segala rayuan bujuk rayu dalam dunia ini, dia lalu katakan, kok masih belum berkarya ini mungkin Roh Kudus dalam hidupku, karena itu saya masih digiring untuk melakukan hal-hal yang Tuhan tidak mau. Kan lucu Bapak Ibu. Dari bagian pembacaan kita saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mulai dari pertama dari Mazmur pasal 29. Mazmur berbalasan ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sang pemazmur menyatakan pengakuannya bahwa hanya kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ketika ada pengakuan seperti ini, sang pemazmur mengajak semua orang, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ada sebuah pengakuan bahwa Allah sang pencipta, Allah yang berkuasa, hanya kepada Dialah ada kemuliaan, tidak ada yang lain. Hanya di dalam Dialah kita perlu untuk datang menyatakan kemuliaan. Pujian kita, rasa syukur kita, hanya kepada Dia sajalah sang pemilik kehidupan ini kita bersandar, mendapatkan kekuatan. Pertanyaan sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, sudahkah kita menjadi seperti sang pemazmur? Ada sebuah wujud kesaksian iman kita bahwa hanya kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan, atau justru sebaliknya? Bukan kepada Tuhan, tapi kemuliaan dan kekuatan yang nomor satu dalam kehidupan kita, kekayaan, kepintaran, pengetahuan, kekuasaan. Sehingga ketika hal itu menjadi nomor satu dalam kehidupan kita, koyate pengmatu agak tergeser nih. Semoga saja Bapak Ibu tidak seperti itu. Sang pemazmur membangkitkan kesadaran kita, mengajak setiap kita. Kita ini kan milik Allah. Minggu lalu kita berada dalam tema perenungan itu. Kita milik Allah. Kita itu siapa ya? Kita semua. Kita yang percaya kepada Yesus, kita ini adalah milik Allah. Kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi umat ketebusannya, menjadi ahli waris kerajaannya. Tidak main-main Bapak Ibu. Ahli waris kerajaan Allah. Sebuah status yang luar biasa. Tetapi jangan sampai status ini hanya sekedar status saja. Namun dalam perjalanan kehidupan kita, status itu tidak nampak dalam perilaku, tidak nampak dalam sikap hidup.
Jangan sampai ini bertentangan. Kita memang ditantang saat ini Bapak Ibu. Memasuki tahun 2021, hari ke-10 hari ini. Ya, ada begitu banyak berkat Tuhan kita nikmati. Berkat kesehatan, kekuatan. Bangun pagi-pagi kita bisa bernafas, itu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Masih banyak perjalanan kita di tahun 2021. Berbicara soal pergumulan pandemi COVID-19 belum selesai. Koden mau tuh vaksin, tapi yang diutamakan dulu tenaga kesehatan. Bagus tugas ya kayaknya. Ada tahap-tahapannya. Jadi tidak langsung selesai. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu masih akan berlanjut dalam perjalanan kehidupan kita berhadapan dengan pergumulan yang kita alami sejak tahun 2020 kemarin. Namun di dalam kesemuanya firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara menegaskan dalam kehidupan kita bahwa jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Roh Kudus itu ada padamu. Apa fungsinya Roh Kudus dikaruniakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Kita aminkan Roh Kudus itu dikaruniakan untuk menghibur kita. Roh Kudus dikaruniakan untuk menguatkan kita. Roh Kudus dikaruniakan untuk menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Kenapa kita menjadi orang Kristen Bapak Ibu? Kenapa kita lalu mau menyerahkan diri kita untuk dibaptis, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pekerjaan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita bukan oleh karena kemauan diri kita, tetapi Roh Kudus yang berkarya dalam diri setiap kita untuk lalu melihat kepada Yesus, mengaminkan bahwa Dia itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau bukan karya Roh Kudus kita tidak bisa Bapak Ibu. Kita hanya akan berkutat dengan Allah Tritunggal terus. Kenapa bisa, kok bisa dan bisa. Seperti pertanyaan anak-anak kecil. Anak saya di rumah kalau ada dia tanya, kenapa? Dikasihkan jawaban satu, kenapa? Tidak akan ada habisnya ketika mengandalkan diri sendiri, kemampuan sendiri untuk menyelami bagaimana Allah yang kita percaya. Tetapi lalu kita bisa mengaminkan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang berkarya dalam kehidupan kita. Semuanya karena karya Roh Kudus. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita datang membawa hidup kita, hidup dalam pertobatan, dan lalu memberi diri untuk dibaptis sebagai tanda atau meterai bahwa kita menjadi bilangan orang-orang yang telah diselamatkan, harus ada sebuah keyakinan bahwa Roh Kudus itu telah dikaruniakan dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini yang membuat kita agak kurang merasakan, saya katakan begitu, kurang merasakan bahwa Roh Kudus itu telah dikaruniakan ialah karena kita sendiri yang menutup hati. Kita sendiri yang menutup kehidupan kita untuk lalu di dalamnya Roh Kudus mau berkarya. Karena itu tadi, kita masih mengandalkan segala sesuatu yang kita miliki. Kita mengandalkan kekayaan kita, kita mengandalkan pikiran logika kita manusia, pengetahuan kita. Kita mengandalkan semua yang kita miliki. Akhirnya ketika titodo mutulet teta, ketika kita berhadapan dengan pergumulan yang berat, ketika kita tidak mampu lagi menghadapi semuanya, kita sepertinya hilang arah. Dan lalu menyaksikan sungguh Roh Kudus itu ada dalam kehidupanku. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang telah dikaruniai Roh Kudus dalam kehidupannya ada sebuah perubahan. Saya mau mengajak kita melihat dalam pembacaan kita yang kedua Kisah Para Rasul 19, khususnya pada ayatnya yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ada sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan ke-12 murid yang menerima Roh Kudus. Mereka lalu berbahasa roh. Kalau dalam kisah ketuangan Roh Kudus, orang-orang yang dihinggapi Roh Kudus itu berbahasa dalam bahasa yang dipahami oleh orang, dan apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang membangun kehidupan bersama. Ya mau bahasa yang membangun toh. Jadi bukan bahasa roh yang tidak dipahami, tetapi bisa dipahami dan lalu bisa membangun kehidupan beriman kita.
Mereka lalu bernubuat, menyampaikan segala hal yang akan membangun kehidupan orang-orang yang ada di sekitar mereka, mengerahkan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk melihat kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya jalan kehidupan. Jadi ada perubahan. Sekali lagi, orang-orang yang telah dikaruniai Roh Kudus, Bapak Ibu, dalam kehidupannya ada sebuah perubahan. Kita yang adalah milik Allah telah dikaruniai Roh Kudus. Dan sebagai milik Allah yang telah dikaruniai Roh Kudus, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan apa yang dituntunkan dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus itu sendiri. Ada sebuah perubahan. Dalam hidup ini kita dipanggil untuk bernubuat, bersaksi. Dan kita berpikir bernubuat atau bersaksi itu nanti seperti bapak atau ibu pendeta, bapak ibu penatua diaken, atau pelayan-pelayan yang lainnya berkhotbah melalui mimbar. Akhirnya banyak orang yang mengatakan, oh tayo ke aku toh, tak elu kok bisa. Ya ke makadalah ko to Buddha berbicara di depan orang banyak. Bisa ji kalau hanya sekedar ceramah-ceramah biasa, tapi kalau mau berkhotbah jangan. Ya, masing-masing kita diberikan karunia yang berbeda, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah umat Allah, kita ini adalah milik Allah yang dikaruniai Roh Kudus dan dipanggil untuk menyatakan kesaksian kita, bernubuat tentang kasih Allah yang luar biasa dan bagaimana Allah telah berkarya dalam Kristus Yesus menganugerahkan keselamatan, itu bisa kita wujud nyatakan melalui tindakan kita setiap hari. Ya. Bisa kita wujud nyatakan dalam tindakan kita setiap hari. Kalau saat ini dalam masa pandemi, dunia cemas, dunia cemas, manusia berada dalam kekhawatiran, berada dalam ketakutan. Tetapi tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita diarahkan jangan takutnya berlebihan, jangan cemasnya berlebihan, tetapi waspada iya. Itu orang yang berhikmat. Waspada iya. Waspadanya gimana? Menjaga dirinya, menjaga orang-orang yang ada di sekitarnya, menjaga kesehatannya. Ya kena saadingan makumua kurang-kurang melo tekaleku dalam keadaan yang kurang sehat. Oh, kurangi dulu berinteraksi dengan orang. Kok siapa tahu karena banyak sekarang OTG. Ini anak-anak Tuhan yang dikaruniai hikmat Allah. Kita akan dipakai oleh Allah dalam kehidupan kita untuk menyatakan kemuliaannya, Bapak Ibu. Dalam situasi yang berat, dalam setiap pergumulan yang luar biasa, mungkin kita berada dalam keadaan yang hampir tidak sampai hilang di pengharapan, tetapi hampir. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik Allah yang telah dikaruniai Roh Kudus, harus ada yang berubah dari kehidupan kita. Mungkin ketika kita mengandalkan kemampuan sendiri, kita hampir hilang harapan. Tetapi ketika kita mempercayakan hidup kita dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus, ada kekuatan baru yang kita nikmati dan lalu kita katakan, Allahku luar biasa, Allahku sanggup menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Kita harus mengaminkan itu, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita mengaminkan bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang tidak akan pernah menyatakan pertolongannya terlambat dalam kehidupan kita, ya kita akan terus dikuatkan untuk berjalan menghadapi apapun juga. Dan masih banyak lagi hal-hal lain dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang seringkali menggiring kita berada dalam situasi yang berat. Allah yang kita percayai adalah Allah yang tidak berdiam diri melihat umatnya hidup dalam pergumulan, hidup dalam penderitaan. Ketika Allah merancangkan penghukuman kepada umat Allah, mau dibuang ke Babel, Allah pun merancangkan kelepasan dan kepulihan bagi mereka. Jadi Allah tidak pernah tinggal diam, Bapak Ibu. Ketika dunia ini telah dirusakkan oleh dosa, Allah tidak tinggal diam. Allah berkarya dalam kehidupan umat manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal. Kenapa Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia? Karena kasihnya. Bukan karena 1-2 orang, tapi karena kasihnya bagi dunia. Allah sendiri yang berinisiatif merancangkan kelepasan bagi manusia. Dan juga ketika umat Allah
hidup dalam kelalaian untuk senantiasa menyatakan hormat dan kemuliaan bagi namanya, Allah pun tidak akan tinggal diam. Allah akan merancangkan bagaimana supaya umatnya kembali kepadanya. Setiap pergumulan yang kita hadapi, termasuk masalah pandemi saat ini, Bapak Ibu mengajak kita bahwa luar biasa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Virus ini tidak akan bisa hilang dari kehidupan kita kalau bukan Allah yang akan menyatakan kemahakuasaannya. Sehebat apapun manusia memikirkan dan merancangkan itu, hanya Allah yang sanggup memulihkan keadaan ini. Ya, kalau selama ini manusia selalu mengandalkan kekuatannya untuk menyelesaikan setiap persoalan, saat ini manusia ditantang untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ya, bayangkan. Orang yang punya kekuatan, orang yang punya kekayaan, orang yang punya jabatan, dalam masa seperti ini, ketika dia meninggalkan dunia ini oleh karena virus ini, ya apa yang didapatkan? Tidak ada. Sebuah hal yang betul-betul menyentakkan kehidupan kita sebagai ciptaan Tuhan. Luar biasa Tuhan. Kami ini paling manusia, sekalipun kami hebat terlihat di dunia, tapi ketika berhadapan dengan Engkau Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Kami dipanggil untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, hidup dalam kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Oh, kalau kami tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa, sekarang saya mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu ikrar kita, janji kita di tahun 2021. Mau berjalan bersama dengan Yesus, melangkah bersama dengan Yesus, ya. Perenungan kita di awal tahun kemarin. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menikmati anugerah keselamatan, sebagai orang-orang yang telah dikatakan sebagai milik kepunyaan Allah, menjadi ahli waris kerajaannya. Ketika kita dibaptiskan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya manusia itu diselamatkan bukan karena dia dibaptis, ya. Baptisan tidak menyelamatkan Bapak Ibu, itu hanya materai. Dia materai tanda bahwa seseorang itu telah menerima kehidupan yang baru, status yang baru sebagai anak-anak Allah. Ya. Yang menyelamatkan manusia itu adalah imannya, kepatonganannya. Jadi siapa yang percaya dan dibaptis dia selamat. Tapi siapa yang tidak percaya, dia dihukum. Jadi berbicara tentang keselamatan, semuanya intinya ada pada kepercayaan, keyakinan, iman. Jadi sebagai orang-orang yang telah mengimani Kristus dan kita telah dibaptis, telah menerima anugerah kuasa Roh Kudus, mari kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Menjalani kehidupan ini seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya. Bukan sebuah perkara yang mudah untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan sebuah perkara yang mudah untuk lalu berdiri kokoh menghadapi setiap pergumulan. Tetapi semuanya tidak akan mungkin kita jalani Bapak Ibu Saudara-saudara ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh telah menikmati anugerah kuasa Roh Kudus, menjalani hidup ini dalam sebuah keadaan yang baru, betul-betul hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus ada padamu, tunaikanlah misimu sebagai ciptaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kita senantiasa berhadapan dengan berbagai tantangan. Sebagai manusia yang berdosa, kita seringkali hidup jauh dari Tuhan. Kita sering mengandalkan kemampuan kita sendiri, mengandalkan segala yang kita miliki. Saat ini, kita bersama-sama diingatkan
bahwa dalam keberdosaan kita, dalam kehinaan kita, kita telah diselamatkan oleh anugerah Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yakin bahwa kita sudah menjadi milik Allah dan telah dikaruniai Roh Kudus-Nya untuk senantiasa hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, menyatakan misi pelayanan kita, menyatakan tanggung jawab kita sebagai ciptaan baru, sebagai ciptaan Tuhan yang terus-menerus diberikan karunia-karunia yang luar biasa oleh Tuhan, menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat, dan mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu dalam dunia ini. Kepadamu lah saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami bersyukur memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Oleh karena Engkau sungguh luar biasa dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami sungguh menyadari Tuhan bahwa kami ini adalah ciptaan yang terbatas, yang tidak mampu menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini tanpa Engkau. Dan kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah-Mu. Kami yang berdosa dan hina ini Engkau telah selamatkan melalui anugerah penebusan dalam Kristus Yesus. Engkau merancangkan keselamatan dan kehidupan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus-Mu untuk menuntun dan mengarahkan langkah kami hidup setia di dalam Engkau. Dan itulah yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup dalam kehendak-Mu. Sungguh-sungguh mengaminkan bahwa dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang yang percaya, Roh Kudus telah dikaruniakan. Dan Roh Kudus-Mu lah yang akan terus menuntun dan mengarahkan langkah kami. Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa menguatkan dan memampukan kami, menghiburkan kami dalam menghadapi segala bentuk pergumulan yang kami hadapi dan jumpai di tengah-tengah dunia ini. Ampuni kami Tuhan, jikalau dalam kehidupan kami yang sudah lewat, kami seringkali menyaksikan akan kuasa karya Roh Kudus-Mu. Dan biarlah dalam kehidupan kami selanjutnya, dalam sebuah keyakinan iman bahwa Roh Kudus telah dikaruniakan dalam kehidupan ini, kami semakin setia untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab kami, pelayanan yang Tuhan percayakan dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk berkarya. Dan biarlah semuanya kami lakukan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Biarlah segala yang kami lakukan menjadi sebuah bukti nyata bahwa kami sungguh memuliakan Engkau. Kami sungguh mengandalkan Engkau dalam segala keadaan. Hanya di dalam Engkau ada kekuatan ya Tuhan. Ya Allah kami bersyukur bahwa melalui kesempatan ini Tuhan memperkenankan setiap kami hamba-hamba-Mu untuk mengangkat pelayanan di tengah-tengah persekutuan ibadah hari Minggu pada pagi hari ini. Biarlah segala bentuk pelayanan yang boleh dilakukan, semuanya itu sungguh berkenan bagi-Mu Tuhan, sungguh mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Dan biarlah segala penyembahan kami, pujian kami Tuhan melalui ibadah di Minggu pagi ini, semuanya juga sungguh berkenan bagi-Mu dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa di antara kekasih-kekasih kami, jemaat Tuhan, yang dalam minggu ini Tuhan boleh menikmati sukacita pertambahan usia. Tuhan sempurnakan sukacita dan kebahagiaan yang boleh mereka alami Tuhan. Karuniakanlah panjang umur, kesehatan senantiasa, terlebih hikmat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah sungguh Tuhan dalam kehidupan kami semua,
kami senantiasa boleh menyatakan ungkapan syukur kami melalui sikap hidup kami yang berkenan kepadamu. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu yang Engkau setia nyatakan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan ini boleh kami nikmati semuanya oleh karena anugerah-Mu. Bahkan dalam segala karya juang kami Tuhan, berbagai kegiatan-kegiatan kami boleh kami lakukan semata-mata oleh karena penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya ya Tuhan. Dan kami pun yakin bahwa Engkau Allah yang akan terus bersama-sama dengan kami semua dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, dalam segala bentuk kegiatan yang kami lakukan. Mari berkati kehidupan jemaat-Mu Tuhan, dalam keberadaan mereka masing-masing. Berkati dalam kehidupan rumah tangga, biarlah senantiasa hidup penuh dengan kebahagiaan. Berkati dalam segala tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Karuniakanlah hikmat untuk melakukan semuanya dengan tetap takut akan Tuhan. Dan biarlah dalam segala tugas pekerjaan, dalam segala usaha yang digeluti, hanya dalam campur tangan Tuhan sungguh akan memberikan segala berkat-berkat yang terindah untuk mereka nikmati dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, berkatilah semua anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Berkati dalam pertumbuhan dan perkembangan, berkati dalam perjuangan pendidikan mereka. Orang-orang muda-Mu dalam segala perjuangan mereka menata masa depan Tuhan yang menuntun dan menyertai. Biarlah semua orang-orang muda-Mu Tuhan dalam penyerahan sepenuhnya hanya kepada Tuhan, dengan penuh kesetiaan menata masa depan bersama dengan Engkau. Dan kami yakini sungguh masa depan yang indah Tuhan boleh karuniakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa takut akan Tuhan dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Engkau. Ya Tuhan Allah kami, berkati kehidupan jemaat-Mu dalam masa-masa pandemi saat ini Tuhan. Ketika wabah virus COVID-19 masih berada di sekitar kami sampai saat ini Tuhan, tidak jarang hal ini membuat kami berada dalam kecemasan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang setia yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh dimampukan untuk menghadapi semuanya dalam tuntunan hikmat Allah. Tetap hidup dalam kewaspadaan, menjaga diri dan orang-orang yang ada di sekitar kami, menjaga kesehatan kami Tuhan, dan senantiasa terus saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga dalam semangat yang baru yang Tuhan anugerahkan, dalam penyerahan sepenuhnya hanya kepada Tuhan, kami yakin kami boleh dimampukan melewati semuanya. Dan kami yakin Tuhan bahwa badai ini akan segera berlalu dari kehidupan kami pada waktu yang Tuhan tentukan sendiri dalam kehidupan kami. Kami sadari Tuhan bahwa melalui keadaan saat ini, kesadaran kami dibangun bahwa tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu Tuhan, mari berkarya dalam kehidupan kami, umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, yang berada dalam kelemahan tubuh saat ini. Seperti yang kami ketahui keberadaannya, kekasih kami Bapak Julianus Risman, Ibu Mary Parinding, Nyonya Darmayanti Palamba, anak kekasih cinta Christine MP, cucu dari Ibu Kristina Pakan, Angki, anak dari Bapak Peter Padang, Nyonya Lince Suleman, Ibu Esther Mangampa, dan cucu kekasih Embrik, kekasih kami Nyonya Agatha, orang tua kekasih kami Ibu Martina Sajang, kekasih kami mamanya Jerry, kekasih kami Bapak Enos Bandaso bersama dengan istri dan adik yang juga dalam perawatannya di rumah. Bahkan mungkin masih ada di antara jemaat Tuhan yang lainnya, keluarga kami yang lainnya yang juga berada dalam kelemahan tubuh dan tidak kami sebutkan saat ini. Tuhan kami bawa kepadamu, Engkau hadir dalam kehidupan mereka semua. Dimanapun mereka menjalani perawatan, Engkau hadir ya Tuhan. Memberkati segala bentuk perawatan yang mereka terima melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, melalui perhatian kasih sayang dari keluarga, melalui berbagai bentuk tindakan para medis, sehingga dalam kesemuanya Tuhan sungguh berkarya menyatakan kesembuhan dan kepulihan yang sempurna. Kami yakini semuanya berasal daripada-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Mari berkarya dalam kehidupan orang-orang yang kami kasihi ini. Dan kami terus berdoa bagi keluarga besar
Nyonya Elizabeth Rante yang berduka oleh karena beberapa hari yang lalu Tuhan memanggil salah seorang saudara kekasih di Palopo. Tuhan kuatkan dan hiburkan kekasih kami bersama dengan rumpun keluarga besar. Dalam menghadapi duka ini kami yakin Tuhan bahwa dalam kesemuanya Tuhan akan terus hadir, menopang, menguatkan dan memberkati hidup mereka semua. Ya Tuhan Allah kami berdoa untuk segala bentuk pelayanan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Rencana persidangan PWGT Jemaat Biringkanaya yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021. Rapat kerja PPGT Jemaat Biringkanaya yang juga akan dilaksanakan dalam minggu ini. Bahkan juga rencana peneguhan majelis gereja yang akan dilakukan dalam minggu depan. Dan beberapa pelayanan sakramen baptisan kudus kepada anak kekasih Kevin Fernaldi Ananias dan juga anak kekasih Kensi John Batara, dan juga rencana pemberkatan nikah kepada saudara kekasih Aries Parandan dengan saudari Jen Kristi Ade Putri yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2021, dan juga saudara Mikael Parama dengan saudari Desiana Kanan Pamangin yang rencananya akan menerima pemberkatan nikah pada tanggal 21 Januari 2021. Segala bentuk pelayanan yang direncanakan dalam minggu ini dan minggu depan Tuhan, kami bawa kepadamu. Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu, seluruh majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, memberkati seluruh anggota jemaat-Mu, sehingga di dalam campur tangan Tuhan kami semua tetap sehat, dan semua pelayanan yang direncanakan hanya oleh karena kehendak dan kuasa-Mu boleh berjalan dengan lancar dan sungguh akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terlebih rencana peneguhan majelis gereja Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu, calon majelis gereja periode 2021-2024 dalam mempersiapkan diri untuk menerima peneguhan dan lalu mengangkat tanggung jawab pelayanan sebagai majelis gereja, penatua dan diaken di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah kami semua tetap sehat dan kuat, kami tetap dikaruniakan hikmat dan terus diperlengkapi oleh Tuhan untuk boleh mengangkat tanggung jawab pelayanan itu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bangsa dan negara kami Tuhan kami bawa kepadamu. Tuhan berkatilah senantiasa pemerintah kami Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan terus karuniakan hikmat sehingga boleh menjalani segala tanggung jawab itu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah kami, seluruh hidup kami hari ini dan seterusnya kami sungguh pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah boleh kami jalani seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini syukur kami Tuhan, ini doa dan seruan kami. Semuanya kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus kami yang hidup bahkan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya mengucapkan terima kasih atas ketenangan kita beribadah. Terima kasih juga kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah pada hari ini. Terlebih khusus kepada pelayan firman Tuhan Ibu Pendeta Adriani Masnipa Bilang. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Roh Kudus Tuhan telah dikaruniakannya pada kita. Selamat hari Minggu
dan selamat beraktivitas sepekan mendatang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Saya mengundang kita untuk berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Kita memuliakan Tuhan, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gerun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah kemana saja Tuhan mengutus engkau, dan jalanilah hidup seturut dengan kehendak Roh Kudus. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam keadaan berdiri, kita kembali bersama-sama memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, pimpin langkahku.